Mata itu menjadi pintu menuju hati, telinga menuju pintu menuju hati, lisan kita adalah pintu menuju hati. Orang yang lisannya sering berzikir, maka hatinya diketuk dengan suara zikir. Orang yang selalu mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, maka hatinya adalah diketuk dengan kalimat-kalimat thayyibah. Orang yang pandangannya sering memandang perkara-perkara yang baik, maka hatinya diketuk dengan pandangan-pandangan yang baik. Selamat datang di channel YouTube Santri Indonesia Kreatif. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hikmahnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mengedepankan dakwah santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala kulli ni'matillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Faya ayyuhal mustami'in, para pendengar rahimakumullah, pertemuan kali ini masuk pada pembahasan kitab Tadhhib karya Imam Abu Suja, Matan Ghayah wa Takrib, fasal yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah fasal. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun fardunya wudu itu ada 6 perkara. Fardu di sini yang dimaksud adalah hal yang tidak boleh tertinggal bagi seseorang yang melakukan suatu ibadah. Dalam konteks ini fardunya wudu, atau bahasa lain bisa dikatakan rukunnya wudu. Fardunya wudu itu ataupun rukunnya wudu itu adalah perkara-perkara yang dilakukan bagi seseorang yang mengerjakan wudu, dan apabila dengan sengaja ditinggalkannya, maka wudhunya menjadi tidak sah. Nah, ini namanya fardunya wudhu. Dan itu jumlahnya ada sittatu asya'a. Ada 6 macam. Ya. Yang pertama, an-niyatu suici iku niat. Ya. Yang pertama itu niat. Inda ghaslil wajhi, ketika membasuh wajah. Orang berwudhu itu bedanya dengan orang cuci muka biasa itu tergantung pada niatnya. Orang bangun tidur, kemudian dia cuci muka, ia hanya akan membersihkan wajahnya saja dari kotoran-kotoran zahir. Akan tetapi orang yang berwudu, cuci mukanya bukan sekedar cuci muka biasa, akan tetapi mereka berniat melakukan wudu, maka ada nur ataupun cahaya Allah yang dijanjikan nanti sebagai pembeda di padang mahsyar bagi ahli wudu. Di padang mahsyar nanti ada sekelompok golongan yang ketika berjumpa dengan kelompok yang lain atau dengan manusia yang lain, dia sudah dikenali, langsung dikenali bahwasannya dia adalah ahli wudu. Dalam doa disebutkan, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh.
Dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah ketika membasuh muka itu, kita berdoa seiring dengan fadilahnya wudhu, meminta kepada Allah agar wajah kita ini diterangkan dengan nur cahaya Allah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, utamanya ketika nanti di padang mahsyar, dan mudah dikenali oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperoleh syafaat dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat dalam wudhu itu inda ghaslil wajhi, bersamaan dengan membasuhnya wajah. Bagaimana niat itu? Niat itu tempatnya di dalam hati. Panjenengan kerentek bersamaan dengan membasuh wajah, kemudian di dalam hati kerentek berniat, kulo niat nyuceni saking hadas cilik kelawan cara wudhu, atau dengan makna apapun, bahasa apapun, saya niat melaksanakan wudhu untuk menghilangkan hukumnya hadas kecil dalam diri kita lillahi ta'ala, itu wis niat. Apakah wajib melafatkan niat? Tidak. Melafatkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala, itu tidak wajib. Akan tetapi itu sangat dianjurkan. Kenapa? Makanul niyah, tempatnya niat itu di dalam hati. Karena hati itu di dalam jiwa seseorang, dan pintu menuju hati itu adalah seluruh panca indera yang kita miliki. Mata itu menjadi pintu menuju hati, telinga menuju pintu menuju hati, lisan kita adalah pintu menuju hati. Orang yang lisannya sering berzikir, maka hatinya diketuk dengan suara zikir. Orang yang selalu mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, maka hatinya adalah diketuk dengan kalimat-kalimat thayyibah. Orang yang pandangannya sering memandang perkara-perkara yang baik, maka hatinya diketuk dengan pandangan-pandangan yang baik. Oleh karena itu, apa hubungannya dengan niat? Niat dilafatkan itu adalah untuk mengingatkan hati, menguatkan hati, menfokuskan hati lillahi ta'ala. Jadi bagi kita, hati kita itu perlu digiring, perlu diarahkan melalui lisan kita, melalui pandangan kita, supaya hati kita benar-benar lillahi ta'ala. Maka hukumnya sunnah melafatkan niat di dalam ibadah itu. Dalam konteks ini kita membahas wudhu. Maka niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala itu dilafatkan talaffuzun niyah. Melafatkan niat itu sebelum mengusapkan air ke wajah kita. Sedangkan niat yang sesungguhnya yang menjadi wajib itu adalah bersamaan dengan membasuh wajah dengan menggunakan air. Maka pada saat itu pula hati kita berkata, hati kita kerentek untuk melaksanakan wudhu, menghilangkan hukum hadas kecil, karena Allah Ta'ala sebagai syarat ibadah-ibadah yang diwajibkan dengan menggunakan wudhu. Seperti contoh mau sholat, mau memegang Al-Quran. Sholat itu nggak sah tanpa wudhu, kecuali orang yang berhalangan maka bisa digantikan dengan tayamum. Kemudian menyentuh Al-Quran itu juga harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudhu, atau bagi orang yang uzur bisa dengan cara tayamum. Yang kedua, wa ghaslul wajhi, rukun atau fardunya wudhu yang kedua itu membasuh wajah. Ini kami jelaskan. Mana wajah dalam wudhu itu? Biasanya orang syukur moro pakai air ngene-ngene tok. Itu belum cukup. Mana wajah itu dalam pandangan syariatnya wudhu? Wajah dalam pandangan syariatnya wudhu adalah bagian atas bawahnya. Atasnya adalah tempat tumbuh rambutnya orang normal. Mohon maaf, tempat tumbuh rambutnya orang normal.
seandainya orang itu mengalami perbedaan, atau misalnya, mohon maaf, rambutnya tidak tumbuh, tumbuhnya di tengah, di belakang, maka di konteks ini tumbuh rambutnya orang normal, dianggap kayak orang normal di endi batase, gak usah sampai ke belakang, itu wajah. Sampai tumbuhnya rambut, kanan kirinya batas telinga, kanan kirinya batas telinga, bawahnya adalah ini tempat tumbuhnya jenggot ini, tempat tumbuhnya jenggot ini di bawah. Maka dalam konteks wajah ini seperti orang sholat, kalau pakai mukena, pakai kerudung, pakai mukena di dalam sholat, dagu yang bagian sini tidak boleh kelihatan. Biasanya orang pakai mukena sampai ke sini, ininya kelihatan. Maka ini termasuk aurat. Dalam konteks wudhu, batasan wajah ini. Nah, bagian depan, atasnya adalah tumbuhnya rambut orang normal, kanan kirinya adalah batas daun telinga ini. Ini adalah wajah. Dan itu harus basah semua dengan air wudhu. Ma'un jadid, dengan air yang baru. Air yang baru digunakan sebagai wudhu. Itu batasnya wajah. Kemudian bersamaan dengan membasuh wajah itu, basuhan pertama, disitulah rukun atau fardunya wudhu yang pertama dan kedua bersamaan, yaitu niat sekaligus membasuh wajah atau muka. Dan apabila manusia atau orang yang melakukan wudhu itu memiliki rambut yang lebat di bagian wajah, tempat-tempat tumbuhnya rambut, misalnya di alis, alisnya tebal, ada bekas bedak, kemudian laki-laki kadang berjenggot, kumis, itu disunnahkan untuk ditahyah, artinya di sela-sela, disesepi air, dimasuki, dibasahi terlebih dahulu sebelum wudhu, dibasah-basahi terlebih dahulu, baru niat wudhu, diratakan semuanya, harus basah semua. Segala sesuatu yang tumbuh di wajah, dari bagian rambut ataupun tai lalat misalnya, kutil misalnya, komedo, dan lain sebagainya, selama itu masih menempel di wajah, maka itu bagian dari wajah yang harus dibasuhnya. Ini konteks wajah dalam perspektif syariatnya wudhu. Kemudian yang ketiga, wa ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, hingga kedua siku-siku, ya. Membasuh kedua tangan hingga kedua siku-siku. Batasnya adalah siku, maka konteks pelaksanaan wudhu yang benar, siku dibasuh secara sempurna. Mohon maaf, apabila ini adalah siku, maka orang mengambil sempurnanya biasanya dengan cara diambil di atasnya sedikit. Mohon maaf, bagi saya bukan aurat laki-laki. Kalaulah ini tangan, maka batas sebenarnya yang harus basah adalah sendi engsel ini. Sendi engsel ini, depan dan belakangnya. Akan tetapi untuk penyempurnaannya disempurnakan beberapa senti di atasnya engsel. Sehingga inilah kesempurnaan wudhu, karena mirfaqah ini termasuk anggota wudhu yang harus dibasuh. Jangan salah, kadang cuma lengannya saja, sampai lengan di sini belum cukup untuk sahnya wudhunya seseorang. Wa mashul ba'dir ra'si, yang keempat, ya. Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian dari kepala. Nah, ini membasuh sebagian dari kepala itu bagaimana? Sekiranya tempat tumbuhnya rambut, dari tempat tumbuhnya rambut, dan tidak wajib sampai ke ujungnya rambut. Rukun atau fardunya itu sedikit, minimal kalau saya tumbuh rambut di sini, boleh saya pakai di sini. Seandainya orangnya botak, kemudian pilih rambut di agak ke atas, tidak apa-apa. Kalau orangnya gundul bagaimana?
rambutnya nggak ada sama sekali misalnya bagaimana, maka sekiranya itu sudah bagian dari kepala, bukan wajah. Kalau masih di sini, ini masih dikatakan wajah. Jidat ini masih wajah. Jadi membasuh sebagian dari kepala sebagai rukun wudhu yang keempat itu bukan wajah, tapi di sini. Sekiranya pangkalnya rambut yang tumbuh, panjenengan boleh memilih bagian sini, boleh memilih bagian sini, tapi pangkalnya rambut, bukan ujungnya rambut. Seandainya wanita kok punya rambut panjang wudhu setelah tangan, kemudian ngambil rambut yang panjang dari belakang, kemudian dibasuh begini, dibasuh karena panjang, diambil di ujungnya, dibasahi, maka ini belum sah. Karena yang membuat sahnya atau rukun dan fardunya wudhu ini bukan ujungnya rambut, tapi sebagian dari kepala, tempat tumbuhnya rambut, pangkalnya rambut. Kalau ada rambutnya, pangkalnya ini sampai basah. Dan sunnah seandainya mau menyempurnakan dengan begini, membasahi sampai sebagian besar kepala. Tentu bagi wanita yang rambutnya panjang ini tidak mudah, apalagi mau pakai kerudung setelah itu bisa basah. Maka dalam konteks atau kondisi tertentu, kondisi yang mungkin masih kuliah atau ngantor, sekolah, maka cukup sekiranya mengambil fardunya saja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua kaki baik kanan maupun kiri, ilal ka'baini, hingga kedua mata kaki. Nah, ibarat ini simulasi kaki ya, simulasi kaki seperti ini. Kemudian di kaki itu ada yang namanya mata kaki. Ini tangan, saya ngangkat kaki kan tidak sopan ya. Nah, maka dalam membasuh kaki itu sampai di sini saja, sampai mata kaki dan sekiranya beberapa senti di atasnya, pertengahan betis lah. Pertengahan betis itu sudah sangat aman. Tidak perlu diangkat sampai ke lutut ya. Tidak perlu sampai ke lutut. Malah nanti ada kemaksiatan yang terjadi, apa? Ngangkat terlalu tinggi sampai auratnya kelihatan. Nah, ini perlu diperhatikan batasan atau wajib dan fardunya wudhu itu ada 6 perkara. Kami ulang lagi. Yang pertama adalah niat bersamaan dengan membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Yang keempat membasuh sebagian dari kepala, tempat tumbuhnya rambut. Kemudian yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Harus terbasuh, artinya mengambil aman di atasnya mata kaki. Yang terakhir tertib. Ini penting. Wudhu beda dengan sholat. Panjenengan kalau sholat kemudian lupa gerakan mestinya Anda berdiri, setelah sujud mestinya Anda berdiri, kok Anda duduk lagi misalnya, maka makmum laki-laki tinggal mengatakan subhanallah dan dilanjutkan. Nah, subhanallah, oh lanjut berdiri berarti. Atau rokaatnya kurang, bilang subhanallah, ya sudah, tinggal melanjutkan rokaatnya. Itu kalau sholat. Tapi wudhu, lek sampean keliru, ngulang. Contoh, setelah basuh wajah tiba-tiba basuh kaki. Wah, ini pikun nih. Setelah basuh wajah tiba-tiba basuh kaki. Nah, ini tidak benar. Harus ngulang dari awal. Ya niat maneh, niat dan wajah lagi gitu loh. Moro-moro kaki, subhanallah, keliru, moro lanjutkan ke tangan. Ini tidak bisa. Wudhu harus tertib. Harus tertib. Seandainya panjenengan wudhu di kolam renang misalnya, kolam renangnya misalnya airnya suci, mensucikan, kemudian Anda masuk dari sudut kanan, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, moro nyemplung, plung, munggah. Wis mari wudhu lah kok iso wis teles kabeh, ndak bisa.
Seandainya Anda berada di dalam air pun panjenengan harus menertibkan. Oh, ini wajah. Benar membasuh wajah bersama dengan niat, kemudian tangan dan selanjutnya. Di antara wudhu yang sering kita lakukan, yang jelas-jelas kita lakukan dan tidak tersebut dalam bahasan saya tadi, tidak termasuk dari 6, itu adalah membasuh kedua daun telinga. Itu membasuh daun telinga itu termasuk sunnah yang berada di tengah basuhan-basuhannya wudhu. Karena sunnahnya wudhu itu banyak. Ada sunnah sebelum, ada sunnah di tengah pelaksanaan, ada sunnah setelah wudhu itu sendiri. Doa sunnah sebelum nanti banyak seperti berkumur, istinsyak, kemudian tahlilul lahyatil kathati, menyela-nyela rambut-rambut yang tumbuh dengan air, menyela-nyela telapak tangan, menyela-nyela telapak kaki dengan air, membersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran yang menempel khususnya di anggota-anggota wudhu yang ada. Yang keenam terakhir tadi, at-tartibu ala ma dzakarna, yaitu harus tertib terhadap urutan-urutan yang telah disebutkan itu tadi. Kalau diwalik, diwalik nggak sah. Kelewatan, ulang dari awal, itu wudhu. Nah, monggo kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya wudhu, asyaratu asya'a, ada 10 macam perkara. Ini jumlah itu gak menjadi ukuran. Sebenarnya banyak sekali ya. Sebenarnya banyak sekali, akan tetapi di dalam kitab ini disebutkan 10. Yang pertama, at-tasmiyatu, baca bismillah. Istilah lain dari bismillah itu adalah tasmiyah, menyebut nama Allah. Sebelum mengambil air, bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Kemudian wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Dibersihkan dulu kedua telapak tangan ini. Fungsi telapak tangan kita di dalam konteks wudhu ini sama fungsinya dengan wadah. Seandainya panjenengan mengambil dari keran, maka air yang jatuh kepada telapak tangan dengan membuat tangan diniati sebagai wadah, ini tidak merubah hukumnya air. Tidak menjadi air menjadi mustakmal, tidak. Maka sama dengan gayung. Tanganmu ini sama dengan gayung. Seandainya kamar mandinya besar, lebih dari 2 kulah, kamu juga boleh mengambil dengan kedua telapak tanganmu sebagai gayung. Diambil airnya kemudian dimasukkan. Tapi yang berfungsi itu hanya telapak tangan. Hanya telapak tangan. Artinya air yang menyentuh telapak tangan dengan telapak tangan diniati sebagai wadah, sebagai ina, ini tidak merubah hukumnya air menjadi mustakmal. Tapi beda kok seandainya dari keran, kemudian di atas keran, di bawahnya aliran keran ini, sebelum sampainya ke wajah, ada kaki dari temanmu misalnya. Atau kamu berwudhu, bekas wudhumu dibuat wudhu lagi di bawahnya misalnya. Itu sudah menjadi ma'ul mustakmal. Tapi kalau tangan atau telapak tangan khususnya ini tidak merubah hukumnya air, tetap saja menjadi air yang suci, mensucikan. Selanjutnya, wal madmadatu, kumur-kumur. Ya. Kumur-kumur sunnah Nabi itu bukan obok-obok-obok, bukan begitu. Kumur di kanan, kiri, kemudian dikeluarkan. Wa fi riwayatin ada yang sampai begini, gitu, diangkat sedikit, dikeluarkan. Itu kumur ala Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian wal istinsyak. Ma huwal istinsyak?
Istinsyak itu mengambil sedikit air, kemudian diletakkan di sini, dihirup sedikit, dikeluarkan dengan keras. Nah, gitu. Masing-masing sunnahnya di dalam wudhu masing-masing 3 kali. Masing-masing 3 kali. Selanjutnya, wal mashu jami'ir ra'si. Tadi sempat saya singgung, kalau fardunya itu membasuh sebagian dari tumbuhnya rambut di kepala, tapi sunnah untuk membasahi keseluruhan. Nah, ini. Kemudian wa mashul udunaini, membasuh kedua telinga. Perhatikan cara membasuh kedua telinga. Ini 2 anggota jari kita yang fungsi maksimal untuk membasuh telinga. Yang pertama, jari-jari kita, telunjuk kita untuk membersihkan bagian dalam telinga sampai ini semua. Perhatikan. Kalau yang ini, oke, kamera 2 ini. Kemudian jempol kita, ibu jari kita dari belakang, bagian yang belakang. Seperti ini. Namun bersamaan telunjuk membersihkan dalam, ibu jari menyelesaikan dengan satu gerakan dari bawah ke atas. Kalau kurang sempurna boleh diulang beberapa kali dan sunnahnya sampai 3 kali. Selanjutnya, wa tahlilul lahyatil kathati, menyela-nyela terhadap adanya tumbuhnya rambut. Ya, tadi sudah saya singgung. Kumis, jenggot, alis, ya, anggota wudhu di situ. Kemudian wa tahdilul asabi'il yadaini warijlaini, menyela-nyela, dalam bahasa Jawa itu epek-epek, ya, epek-epek. Telapak tangan kita ini, kemudian di jari-jarinya di sela-sela dengan air seperti ini. Nih, kamera 2. Nah, termasuk kaki juga dibegitukan. Termasuk barangkali ada wajahnya seseorang yang saking gemuknya berlipat-lipat gitu, ya. Ini di sela-sela dulu. Misalnya wajahnya begini, mohon maaf, ya. Ada lipatan di sini, ada lipatan di sini. Nah, ini di sela-sela terlebih dahulu seperti ini. Ini disela dengan air terlebih dahulu. Kalau memang saking gemuknya. Kadang juga ada orang yang jidatnya berlipat-lipat begini, ya. Maka ini disela-sela dengan air terlebih dahulu. Nah, kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan dan yang kiri. Ketika basuh tangan, kanan dulu kemudian kiri. Kalau dibalik bagaimana? Tetap sah, tapi tidak memperoleh fadilahnya sunnah wudhu yang ini. Kemudian wat taharatu salasan, dibasuh sebanyak masing-masing 3 kali. Yang terakhir dari sunnahnya wal muwalatu, dan berkesinambungan. Sedikit perbedaan antara al-muwalah dengan tertib. Al-muwalah itu berkesinambungan. Kalau tertib ini urutan. Tertib itu begini. Setelah wajah tentu tangan, itu tertib, nggak boleh dibalik. Tapi kalau berkesinambungan, itu tidak disela dengan aktivitas lain. Baru nyuci wajah, basuh wajah, kemudian ada telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nelpon sampai 2 menit. Ini namanya tidak muwalah. Apakah boleh dilanjutkan? Apakah boleh dilanjutkan wudhu kita selama kita belum niat keluar dari wudhu dan masih basah wajah kita? Ini masih sah untuk dilanjutkan. Seperti contoh, Anda wudhu di lantai 3, ternyata tiba-tiba airnya habis. Nah, kurangnya cuma basuh kaki, lari ke lantai 2, ternyata di sana airnya juga sedikit, hanya cukup untuk kaki, dan di sini juga belum kering. Anggota yang tadi langsung itu masih dikatakan berkesinambungan, dan itu boleh langsung melanjutkan dengan kaki. Tapi kalau misalnya panjenengan wudhu di pondok, tiba-tiba BDAM mati, pertengahan wudhu dapat di tangan, mati, air habis, lari ke masjid, ternyata ke masjid wajahmu sudah kering,
tanganmu juga sudah kering, maka konteks ini Anda harus wudhu dari awal lagi. Nah, ini demikian pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga mudah-mudahan istiqomah. Jangan lupa untuk yang mengikuti di subscribe channel ini, di share agar menambah kemanfaatan untuk seluruh umat Islam yang bisa kita jangkau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.